Jadi untuk mengedit kelas agama Islam, kita harus mengaktifkan tune editing on. Jadi kita klik gambar kayak gerigi ini yang pojok kanan, kemudian kita klik tune editing on. Nah, akan berubah tampilannya. Jadi misalkan kita akan mengedit announcement-nya, kita klik gambar pensil. Misalnya kita ganti menjadi pendahuluan. Jadi kemudian kita klik enter untuk menyimpan. Begitu juga untuk topik 1, kita klik gambar pensil. Kemudian misalkan sejarah Islam Indonesia misalkan. Kemudian kita klik enter. Misalkan topik kedua kita edit lagi. Tentang akidah Islam. Kemudian misalkan kita edit lagi tentang BTQ. Kemudian topik 4 kita edit lagi misalkan tentang kita sudah mengedit topik-topik tersebut. Kemudian kita bisa menampilkan atau menghidden topik-topik tersebut. Caranya gimana? Kita bisa klik edit. Kemudian ada hide topic. Nah, kita klik. Nah, nanti topik ini akan tidak muncul dari tampilannya mahasiswa. Jadi kita misalkan yang kita tampilkan cuma akidah dan BTQ. Kemudian misalkan pengaruh Islam dan kebudayaan, kita hide topik tersebut. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita bisa login sebagai murid ya. Ini kan saya add saya sebagai murid aja di sini. Kita masuk kelas agama Islam. Oh iya, Karena saya sebagai admin ya, jadi masih muncul ininya ya. Kalau saya cuma sebagai murid, ininya nggak muncul. Jadi seperti itu, silakan dicoba mengedit judulnya, kemudian menghide topiknya. Nah, ini contohnya kita misalkan kita ganti role-nya sebagai murid. Kita bisa klik, terus kita bisa switch role to student. Nah, kemudian dia not available. Jadi topik ini tidak tersedia atau tidak tampil. Yang masuk akidah sama BTQ. Ya, yang ada akidah sama BTQ. Silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan.
Di situ. Gimana, ada yang sudah berhasil? Kelas apa? Ini Botani Farmasi sudah diganti. Pengantar Botani Farmasi, Tanaman Obat Nusantara. Saya coba cek analisa pencemaran lingkungan. Ini juga sudah diganti ya, ada alam, lingkungan hidup. Ilmu kesehatan tadi cek Pak. Ilmu kesehatannya. Analis kesehatan Pak. Cek KB. Analis kesehatan Pak. Analis kesehatan. Oh, D3 analis kesehatan ya. Komunikasi dan promkes. Ya. Oke, sudah diganti ya. Hukum kesehatan dan kebijakan kesehatan. Nanti bisa di-hide salah satunya. Saya Ya, Pak. lanjutkan ya. Aman ya semua? Bisa ngikutin?
Bentar Pak, ada kawan-kawan yang lain lagi nyoba Pak. Oke, saya tunggu ya kalau gitu ada yang masih nyoba. Yang profesi sudah Pak. Bisa dilanjutkan atau ada yang masih belum? Bisa Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Materi berikutnya yaitu bagaimana kita mengunggah materi pelajaran. Jadi caranya misalkan saya masuk ke agama Islam lagi, saya contohkan. Kemudian kita tune editing on lagi. Kemudian misalkan di akidah Islam ini kita tambahkan materi file PPT. Jadi kita pilih and add on activity or resource. Kemudian kita pilih file. Kita add. Misalkan nama filenya. Kemudian deskripsinya.
Kemudian jika ingin deskripsinya ditampilkan, kita centang display description on course page. Kemudian kita bisa klik upload file, choose file. Kemudian kita upload this file. Berat nih kalian. Atau coba saya cari file yang lebih ringan. Oh, udah. Kemudian kita misalkan ini mau ditampilkan defaultnya sih otomatis, apa mau tampilkan size-nya, mau tampilkan tipenya, mau tampilkan upload atau modified date-nya. Defaultnya sih uncheck, cuma display resort description saja. Sini availability dia ditampilkan dalam course page. Restrict access itu misalkan pembatasan akses. Jadi materi itu bisa diakses dengan waktu tertentu, bisa kita pilih date, dengan grade tertentu atau nilai tertentu jika dia menyelesaikan tugas atau kuis dengan nilai tertentu, atau oleh user tertentu. Ini kemudian kalau tidak kita cancel saja. Kemudian activity completion-nya, jadi student can manually mark the activity. Jadi ketika dia sudah klik download, itu dia otomatis ke progress activity-nya dia sudah selesai. Kemudian tag ini untuk kata kunci pencarian. Competence ini untuk ini juga untuk activity completion-nya. Jadi attach, send for review, complete the competency. Jadi apakah ada kompetensinya ketika setelah selesai membaca ini. Jika tidak, kita save dan end display. File akan tersimpan. Jadi ketika diklik dia akan langsung mendownload. Kalau PDF nanti dia bisa langsung open new tab jika browsernya ada reader PDF-nya. Nah, silakan dicoba. Halo Pak. Ya. Oke, untuk memasukkan materi ini tadi Pak, apakah PPT itu bagusnya dalam bentuk PDF atau yang seperti Bapak kirim ini Pak? Ya, sesuai kebutuhan aja sih Bu. Kalau biasanya PDF kan ukurannya lebih kecil. Kalau PPT kalau banyak gambar kan ukurannya lebih besar. Jadi kalau dosennya punyanya PPT ya nggak apa-apa PPT. Kalau dosennya punyanya PDF ya nggak apa-apa PDF. Oke Pak. Jurnal, paper gitu. Jadi silakan coba. Jika ada kesulitan akan saya bantu.
Ada yang sudah bisa? Ada yang kesulitan? Saya udah upload di apa Pak? Di mata kuliah Botani Farmasi. Di mata kuliah apa? Maaf, suaranya berdengung. Mata kuliah Botani Farmasi Pak. Farmasi ya? Ya. Bentar saja. Botani farmasi atau farmakologi? Botani Pak. Botani ya. Oh ya, ini pakai TXT. Silakan, ada yang lain? Bisa semua? Ada yang kesulitan, Mas Ian? Ada yang belum mencoba mungkin? Yang BTQ Pak. BTQ. Lagi di upload Pak. Kesehatan atau farmasi? Farmasi Pak. Yang BTQ Pak.
Agama Islam di BTQ, Pak. Oh, di agama Islam juga. Oh ya. Loh, belum masuk ya? Oh, Pak. Oh, lagi open ya, Pak. Oh, kalian mungkin Halo Pak, ya profesi nurse. di profesi nurse. Komunitas 1 ya. Ya, Ya, konsep keperawatan komunitas. ya. Oke. Oke. Jadi bisa diikutin ya. Nah, kita lanjutkan materinya. Sekarang menambahkan page. Tadi misalkan saya contohkan tetap di agama Islam lagi. Misalkan saya menambahkan page di pendahuluan. Jadi saya pilihnya page. Jadi aktivitasnya ada banyak ya, ada assignment itu tugas, chat itu untuk chatting, ada choice, ada database, external tool, feedback, forum, glossary, lesson, quiz, scrum packet, survei, wiki, workshop, book, file, folder, label, page, URL. Sekarang kita contohkan page. Jadi di depan itu kita akan memberikan misalkan ini page tentang pengantar perkuliahan. Tentang pengantar perkuliahan agama Islam. Dan kontennya misalkan di sini saya ada salam perkenalan. Jadi kemudian misalkan di sini tentang materi mata kuliahnya apa aja. Kemudian misalkan ada referensinya. Kemudian misalkan kita mau nambahkan gambar. Tadi ada insert edit image. Kita upload. Kemudian kita kasih deskripsinya, misalkan Ka'bah. Terus kita misalkan perkecil ukurannya biar nggak terlalu besar.
Terus ini ratanya mau rata, misalkan dia di tengah. Nah, kemudian misalkan kita mau tambahkan link YouTube. Misalkan ini penyebaran Islam di Tanah Jawa. Kita klik bagikan, kita pilih sematkan, kita salin. Kemudian ini kita kembali ke sini, kita buka ini. Terus kita klik HTML. Akan kita taruh di sini. Kemudian kita klik lagi HTML-nya. Nah, nanti dia langsung masuk ke dalam page-nya. Ini tampilannya mau di display page name-nya, mau ditampilkan waktu modifikasinya. Ini default aja, availability-nya show on course, restrict access-nya kita nggak ada, activity completion-nya kita default, tag-nya kita nggak ada, kompetensinya kita nggak ada, kita save and display. Nah, kita buka itu. Jadi nanti akan muncul pengantar perkuliahan ketika diklik. Nah, dia ada selamat datang, ada materi, ada referensi, ada gambar, ada video. Jadi videonya kalau embedded code itu dia nggak perlu buka YouTube baru, jadi dia langsung di page itu diputarnya. Silakan dicoba, kalau ada yang kesulitan bisa tanyakan. Kalau tambahan juga biasanya juga ada, kalau di kami itu ada namanya video sapaan. Jadi video sapaan itu bisa langsung direkam dari menu record video. Nah, cuma ini kan kita lagi video conference ya, jadi kameranya webcamnya kepake. Jadi nanti bisa dicoba sendiri kalau setelah pelatihan. Jadi di sini ada record video, bisa kita record audio langsung, terus kita bisa insert video kalau kita sudah punya format MP4-nya dan lain sebagainya. Ya, silakan dicoba.
link YouTube-nya nggak bisa dibuka ya Pak. Yang keperawat, yang profesi nurse. Coba saya harus, saya buka dulu. Oke. Dulu ada. Yang komunitas ya. Ya nggak bisa yang mana? Ini konsep ini ya. Ini bisa. Oh, YouTube-nya ya. YouTube-nya itu saya ulangi lagi ya. Misalkan ini kan linknya ya, yang di copy embedded code-nya. Jadi buka YouTube-nya. Kemudian klik bagikan. Ini klik sematkan. Nah, ini disalin. Kemudian ini diedit dulu. Ini klik ini, tanda panah ini. Kemudian klik ini, tag HTML. Kemudian ini kita hapus nih, kita pastekan. Nah, kemudian sudah muncul. Kemudian kita save. Nah, sudah. Silakan dicoba yang lainnya. Jadi seperti itu tadi ya, di smart. Kalau yang bahasa Inggris berarti embedded. Bahasa Indonesia sematkan. Silakan yang lain, ada yang kesulitan untuk memasukkan YouTube. Tolong lagi Pak, yang YouTube-nya Pak. Yang BTQ Pak. BTQ, oke. Belum dibuat ya Pak? Sudah. Belum di save kali ya. Tadi saya ulang. Tadi misalkan pengantar perkuliahan. Kita edit. Nah, misalkan saya tambahkan lagi link YouTube. Misalkan tentang ini. Kemudian klik bagikan. Nah, ini kan ada sematkan. Kita salin. Kita masuk lagi sini. Ini kita klik tanda panah ini. Kemudian kita klik sintak HTML ini. Kita taruh paling bawah. Kita paste. Kemudian kita klik lagi untuk melihat. Nah, sudah masuk. Kemudian kita save. Sudah ada 2. Silakan dicoba.
Gimana? Ada kesulitan? Bisa memasukkan link YouTube? Jadi kalau misalkan videonya diupload di YouTube terus disematkan URL-nya kan lebih ringan server modelnya. Jadi daripada kita mengupload file video ke server. Gimana Bapak Ibu, ada yang kesulitan menambahkan video di page, video YouTube? Bentar, oke Pak. Oke ya. Ini kita istirahat jam 12 sampai jam berapa? Jam 1 atau jam setengah 2? Jam setengah 2 aja, Pak. Oke, jadi kita bentar lagi istirahat, balik lagi jam setengah 2 ya. Oke, Pak. Sementara materi sampai menambahkan page dulu, nanti dilanjutkan menambah aktivitas chat, menambah aktivitas forum diskusi, menambah tugas, menambah kuis, dan lain sebagainya. Oke, Pak. Ada yang belum bisa? Bisa semua kan ya? Ada yang sudah bisa membantu temannya yang belum bisa. Ya, Pak.
Mungkin saya tutup ya, nanti saya kembali lagi jam 1:30 ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.